Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui video pembelajaran. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi temanya, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat membedakan penggunaan ungkapan tolong dan terima kasih. Kemudian untuk yang kedua, siswa dapat memahami aturan di rumah, yaitu berpamitan sebelum keluar rumah. 3. Siswa dapat memahami bagaimana menyusun pola gambar dan pola bilangan. Kita langsung ya untuk pembelajaran yang kelima. Bacalah dengan nyaring. Setiap sore, Lani belajar di rumah. Lani belajar ditemani ayah dan ibunya. Belajar bersama orang tua sangat menyenangkan. Siapa yang menemanimu belajar di rumah, anak-anak? Atau ibu? Ataukah ayah? Kalian pasti senang ketika belajar ditemani oleh ayah atau ibu kalian. Kemudian, apa saja yang kamu pelajari? Usahakan setiap hari setelah maghrib harus belajar ya. Paling tidak membaca buku, nggih. Kemudian, ayah sedang duduk di ruang tamu. Ayah sedang merapikan buku dan alat tulis. Ada pensil, kemudian ada ballpoint, kemudian ada buku tulis. Tulislah banyak buku dan alat tulis sesuai gambar. Buatlah baris bilangan sesuai gambar. Kemudian susunlah dari bilangan yang kecil ke yang besar. Kita buat garis bilangannya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita isikan gambar yang pertama tadi adalah pensil. Kemudian gambar yang kedua adalah ballpoint. Ada 3 ballpoint. Kemudian yang terakhir adalah buku tulis, ada 5 buku tulis. Selanjutnya, amati percakapan di bawah ini. Isilah titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih. Ketika ayah sedang merapikan peralatan, Lani datang dan bercakap-cakap dengan ayah. Ayah punya permainan baru? Tanya Lani. Kemudian ayah menjawab, ada Lani, ayah punya kartu bilangan. Ayah, titik-titik, jelaskan cara bermainnya. Lani meminta tolong kepada ayah untuk menjelaskan cara bermainnya. Berarti Lani menggunakan kata apa, anak-anak? Iya, benar. Lani menggunakan kata tolong. Jadi, Lani berbicara, ayah, tolong jelaskan cara bermainnya. Kemudian ayah menjawab, cara bermainnya mudah. Susunlah bilangan berdasarkan pola tertentu. Perhatikan pola bilangan yang ayah susun. Lani boleh mencobanya? Boleh Lani, silahkan. Ayah senang. Lani rajin belajar. Kemudian setelah Lani dibantu ayah, percakapan Lani yang masih ada titik-titik diberi apa, anak-anak? Ya, kita beri dengan kata terima kasih ayah. Terima kasih ayah sudah membantu Lani belajar bilangan. Kemudian ayah menjawab, sama-sama Lani. Jadi anak-anak sudah paham ya, kita menggunakan kata tolong ketika kita akan meminta bantuan.
Selanjutnya, setelah kita dibantu, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Setelah belajar bilangan, Ayah membantu Lani belajar bentuk. Ada segi 4, ada segi 3, dan lingkaran. Kita lihat ya. Lengkapi pola gambar dan pola bilangan di bawah ini. Kerjakan secara mandiri di buku tulismu. Jadi, ini nanti silahkan digambar di buku tulis kalian masing-masing, kemudian dikerjakan untuk titik-titik yang masih kosong ya. Cara mengerjakan gimana? Perhatikan Ustazah ya anak-anak. Yang pertama, ada pola gambar segi 4. Gambar yang pertama ada 1 segi 4. Kemudian yang kedua ada 3 segi 4. Berarti tadi ada 1, kemudian ada 3. Berarti ditambah 2 ya anak-anak. Selanjutnya kita lihat lagi untuk kotak yang ketiga. Tadi 3, kemudian kotak yang ketiga ada 5. Dari 3 ke 5 berarti sama seperti kotak 1 ke kotak 2 tadi ditambah 2 lagi. Berarti untuk kotak yang kosong ini dari kotak ketiga ke 4 pasti juga akan ditambah 2. Berarti kalian harus menuliskan atau menggambarkan segi 4 di kotak yang keempat ada berapa anak-anak? 5 ditambah 2 berarti ada berapa? Ya, ada 7. Silahkan digambar kotak segi 4 berjumlah 7. Paham ya anak-anak? Setelah selesai digambar, jangan lupa di sampingnya kita menuliskan garis bilangannya. Kita isi sesuai isi segi 4 yang ada di kotak masing-masing tadi. Contohnya tadi yang pertama ada 1 segi 4, kemudian yang kedua ada berapa anak-anak? 3, kemudian selanjutnya ada 5, kemudian yang kotak yang masih kosong tadi ada berapa isinya? Ya, benar ada 7. Kemudian untuk soal yang kedua, cara mengerjakannya sama. Silahkan ditulis di buku tulis kalian, kemudian digambar ini pola gambar segitiganya. Kemudian diisi seperti tadi, seperti nomor 1, kemudian jangan lupa untuk garis bilangannya juga dibuat. Kemudian pola yang ketiga adalah lingkaran. Sama seperti nomor 1 dan nomor 2, tetap digambar, kemudian diisi garis bilangannya. Jadi Ustazah ulangi untuk tugasnya menggambar ini semuanya nomor 1, 2, dan 3 beserta garis bilangannya silahkan ditulis di sampingnya. Selamat mengerjakan anak-anak. Boleh dibantu sama ayah atau ibu di rumah ya. Selanjutnya, Udin dan keluarga sedang merapikan rumah. Udin, kakak, dan ayah senang membantu ibu. Apakah kamu senang membantu ibu di rumah? Ustazah yakin anak-anak pasti senang membantu ayah atau ibunya di rumah. Ketika kalian membantu ayah atau ibu di rumah, pekerjaan apa yang kalian lakukan anak-anak? Di sini ada banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan ketika kita membantu orang tua di rumah. Contohnya yang pertama adalah menyapu. Kemudian mengelap jendela atau membersihkan kaca. Kemudian ada juga mencuci piring. Apakah hanya ini membantu orang tua? Contohnya? Tidak ya, masih banyak sekali. Contohnya mengajak adik bermain, kemudian mencabuti rumput yang ada di taman, kemudian memberi makan hewan peliharaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, dengarkan cerita gurumu. Hari Minggu,
Udin, Penny, Edo, dan Dayu membantu pekerjaan di rumah. Setelah selesai, mereka akan bermain bersama. Mereka akan bermain di rumah Edo. Di rumah Edo ya nanti akan bermainnya. Kemudian sebelum pergi keluar rumah, mereka izin kepada ibu atau ayahnya. Pernahkah kamu minta izin ketika akan bermain keluar rumah? Jika pernah, tugasnya sekarang menuliskan percakapan ketika meminta izin kepada ibu atau ayah untuk bermain bersama temanmu. Untuk contoh percakapannya bisa dilihat di buku tema 4 ya, halaman 68. Bisa nanti aku dengan ibu ataupun aku dengan ayah. Untuk percakapannya meminta izin akan bermain dengan teman. Bisa ya anak-anak? Selamat mengerjakan tugas. Alhamdulillah untuk video pembelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai. Semoga anak-anak paham keseluruhan tentang subtema 2 tadi ya. Kemudian untuk tugas-tugas yang Ustazah berikan, silahkan dikerjakan bersama orang tua di rumah. Kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.